salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Memulai dengan pokok materi kita hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya, sumber daya alam hayati yakni ayam, sapi, sayur, padi, jagung, dan juga kopi. Pertama, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya, sumber daya alam hayati yakni ayam, sapi, sayur, padi, jagung, dan juga kopi. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, sinar matahari, udara, tanah, dan juga bahan tambang. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, bisa dibuat atau dipulihkan. Contohnya, hewan, tumbuhan, pepohonan, dan juga ikan. Yang keempat, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama, dan juga disebut sebagai sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai sumber energi dan bahan bakar, sebagai pembangkit listrik, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan juga hewan, untuk kebutuhan tempat tinggal, sebagai pengembangan teknologi, untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, dan juga sebagai mata pencarian dan pendapatan. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah cara-cara untuk melestarikan sumber daya alam. Tidak semua bagian bumi memiliki sumber daya alam yang sama. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, maka semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang tidak dapat terselesaikan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang telah banyak menimbulkan masalah bagi penduduk di dunia. Maka dari itu, banyak cara melestarikan sumber daya alam di bumi, yaitu penggunaan energi matahari, penggunaan angin sebagai pembangkit listrik, penggunaan energi air yang melimpah, penggunaan energi pasang air laut di daerah pesisir, pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan lahan kering, peningkatan di luar sektor pertanian, dan juga perlindungan daerah non-budidaya. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan menutup pertemuan hari ini, dan Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Kesimpulan anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi bekal bagi kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.